Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan dan real estate, yaitu membuat perumahan dengan nama perumahannya adalah Omah Akala. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Kemas Muhammad Fatur Rahman Al-Farizi, 2 Ahmad Rizky Fauzi, ketiga Muhammad Alif Maulidi, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Rizky Fauzi. Yang akan dibahas ada 9 konten di sini, 1 pendahuluan, 2 aksesibilitas, 3 analisa, 4 konsep, 5 site plan, 6 gambar kerja, 7 material dan bahan, 8 fasilitas pendukung, dan ke-9 dokumentasi awal. Pengertian. Real estate sendiri merupakan istilah yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti lahan hiasan. Masyarakat umum mengetahui real estate sebagai suatu bisnis gedung, perumahan, dan bangunan-bangunan lainnya. Yang perlu kita ketahui bersama, pada dasarnya real estate memiliki pengertian yaitu lahan tanah beserta objek, benda berupa bangunan maupun lainnya yang berdiri secara permanen di atas lahan tersebut. Real estate ini juga mencakup luas bidang tanah yang masih dalam program untuk dijadikan tempat bangunan, perumahan, sekolah, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian ada wirausaha sendiri dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Pada perjalanannya, kegiatan wirausaha berkembang menjadi kewirausahaan. Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggrisnya. Sebelum dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, kata entrepreneurship sendiri berasal dari kata bahasa Perancis, yaitu entrepreneur, yang memiliki arti petualang, pencipta, dan pengolah usaha. Sementara itu, pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini akan melanjutkan tentang pembahasan dari klaster Omah Ocala, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi tapak itu sendiri dari karakteristik dan kondisi fisiknya. Pertama ada lokasi. Lokasi itu berletak di Jalan Greenland Residen, Desa Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan luasan tanah yaitu 863 meter persegi, dan regulasi setempat yaitu memiliki KDB maksimum 60%, KDH minimum 30%, dengan GSB-nya yaitu 5 meter atau setengah dari lebar jalan. Sifat dari sertifikat tanah yang dimiliki yaitu sertifikat hak milik atau SHM. Berikutnya ada latar belakang. Latar belakang dari tapak ini yaitu Sukadamai merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tanah Sereal yang terdiri dari 11 kelurahan di dalamnya. Sebagaimana yang tertulis pada Perda Kota Bogor nomor 6 tahun 2021 pasal 51 tentang RT/RW Kota Bogor 2011 sampai 2031, bahwa peruntukan kawasan perumahan tersebar di Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan, dan Kecamatan Tanah Sereal. Analisa lingkungan dari tapak itu sendiri, pertama dari matahari, di mana tampak muka depan dari tapak itu sendiri di jalan raya itu menghadap ke arah selatan, dan di belakangnya itu utara, di mana di pinggirnya ada merupakan arah barat dan timur. Yang kita miliki analisa faktor pertama yaitu mengenai arah matahari. Sinar matahari pagi yang hangat dan memiliki banyak manfaat dapat dimanfaatkan dengan cara membiarkan banyak sinar matahari masuk ke dalam bangunan. Hal tersebut dilakukan dengan memberi banyak bukaan di sisi bangunan sebelah timur. Sinar matahari sore yang terik tidak diperbolehkan langsung masuk ke dalam bangunan. Respon yang kita miliki yaitu pengaplikasian sun shading dapat menjadi elemen yang mengatur sinar matahari agar tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Menanam vegetasi yang cukup tinggi di sebelah barat juga dapat menghalangi sinar matahari sore agar tidak langsung mengenai bangunan. Lalu ada humid condition, di mana
cuaca yang dimiliki pada tapak itu sendiri, dimana sudah kita ketahui bahwa lokasi Indonesia ini merupakan lokasi yang cukup tropis, yaitu yang memiliki 4 musim, di mana ada musim hujan, panas, kemarau, dan kering. Maka dari itu perancang mencoba untuk menggabungkan unsur landscape pada bangunan, serta mempertimbangkan bukaan dimaksud agar udara maksimal pada bangunan serta memiliki udara yang baik yang terfilter. Berikut ada analisa lingkungan mata angin. Mata angin yang diasumsikan dan dilihat pada lokasi secara langsung berletak pada berbagai arah dan dominannya terletak pada sisi timur. Faktor kedua itu merupakan arah angin yang membawa udara kotor berasal dari sisi jalan utama, sedangkan pada sisi lain merupakan angin dengan intensitas kekuatan yang tidak ekstrim dan menyejukkan. Respon desain terhadap pergerakan angin adalah dengan memberi vegetasi tambahan di sisi barat, selatan, dan tapak sebagai penyaring udara kotor yang dibawa oleh angin dari jalan. Di sisi timur diberikan banyak bukaan pada bangunan karena angin yang berhembus dari timur adalah angin yang sejuk. Respon yang kita miliki yaitu mengoptimalkan pengawaan alami diaplikasikan dengan sistem cross ventilation, sehingga udara yang masuk dapat tersebar merata ke seluruh bangunan kemudian dikeluarkan. Berikutnya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas yang dimiliki pada bangunan ini terdapat ada dua titik poin yang menjadi dominan. Pertama dari gerbang tol Cibadak 2 untuk kendaraan roda 4, lalu ada stasiun Cilebut untuk kereta api, di mana informasi tentang jarak tempuhnya atau radius dalam sekitar kawasan ini di bawah 5 km. Untuk stasiun Cilebut dan 4 km itu menuju gerbang tol Cibadak 2. Lalu ada beberapa titik poin sarana atau prasarana yang dimiliki sekitar lingkungan ini. Pertama ada SMA Negeri 2 Bogor, lalu ada masjid untuk beribadah, SDN Sukadamai 1 Bogor, lalu ada rumah sakit Bunda Suryanti Bogor yang dimiliki radius itu di bawah 3 km. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Fauzi akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Oke, sekarang masuk ke konsep desain slide ke-11. Dari acara itu sendiri, masuk ke latar belakang. Keterbatasan lahan menjadi isu utama bagi masyarakat perkotaan, ditambah dengan faktor jumlah keluarga serta akan ruang menjadi permasalahan yang semakin kompleks. Dengan ini kami hadir di tengah permasalahan umum yang terjadi di masyarakat dengan menghadirkan sebuah solusi akan kebutuhan ruang. Dengan menghadirkan bukaan yang lebar sebagai pengawaan serta pencahayaan yang alami, sehingga kesan natural hadir di dalam rumah itu sendiri. Ditambah dengan pemakaian material dan motif kayu menambahkan estetika tone dan suasana rumah menjadi homey dan nyaman untuk penghuninya. Konsep dan solusi. Kami memberikan solusi desain untuk menjawab permasalahan keterbatasan lahan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan dengan membuat tatanan ruang kompak yang efisien. Dan tak lupa memperhatikan jumlah maupun kebutuhan ruang oleh setiap anggota keluarga. Desain rumah yang mengedepankan nilai sustainable. Konsep sustainable yang diusung Acala dapat dilihat dari pemasangan cross ventilation. Ventilation jenis ini digunakan untuk mengalirkan cahaya matahari lewat tengah bangunan guna menghemat energi dari pagi hingga sore hari. Di sisi lainnya, hal ini juga memiliki fungsi tambahan sebagai pengatur sirkulasi udara sehingga bangunan tetap sejuk meskipun tidak menggunakan air conditioner.
Pemakaian material yang ramah lingkungan yang terlihat dari eksterior dan interior rumah Cala, serta kehadiran tanaman menjadikan rumah ini yang asri, sustainable, dan estetik. Lanjut ke slide selanjutnya. Konsep desain rumah Cala. Penataan layout pada rumah Cala mempertimbangkan keefektifan ruang sehingga ruang dapat digunakan semaksimal mungkin. Sirkulasi bangunan diletakkan pada depan dan belakang rumah sehingga dapat menjangkau seluruh ruang. Masuk ke slide 13, yaitu flyer. Untuk flyernya, ini contoh flyer yang kita buat, modern minimalis house. Masuk ke slide selanjutnya, RAB cluster rumah Cala, yaitu rekapitulasi harga dan gabungan total pembiayaan wilayah cluster dari rumah Cala itu sendiri. Jumlah yang dibulatkan yaitu 420 juta. Satuan harga per meternya yaitu 3.500.000. Masuk ke slide selanjutnya, RAB cluster rumah Cala volume. Analisa volume satuan angka yang telah disusun mengikuti kebutuhan rancang bangunan. Contoh volumenya yaitu tentang pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan boplank, pekerjaan pondasi dan beton, lantai 1, pekerjaan pasangan, lantai 1 dan 2, pekerjaan penutup lantai 1 dan 2, pekerjaan kusen dan jendela. Slide 17, yaitu ada pekerjaan plafon lantai 1 dan 2, pekerjaan sanitari, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan plumbing. Lantai 1 dan 2 ya. Slide 18 lanjutan dari slide 17. Masuk ke slide 19, ada pekerjaan finishing cat dan waterproofing. Ada pekerjaan tambahan juga di sini. Masuk ke slide 20, yaitu RAB cluster. Bill of quantity-nya di sini. Baik, saya di sini akan menjabarkan kembali tentang BOQ, di mana dalam perencanaan klaster kali ini BOQ yang kita miliki merupakan harga dari setiap pekerjaan yang telah dianalisa dari RAB volume sebelumnya dengan harga persatuan penjumlahan terhadap pekerjaan sebelumnya yang sudah dijabarkan, seperti pekerjaan persiapan, material, lantai 1, lantai 2, pekerjaan pemasangan, pekerjaan penutup lantai, lalu ada pekerjaan pintu dan jendela, plafon, lantai 1 dan lantai 2, pekerjaan saniter, pekerjaan plumbing, pekerjaan finishing cat dan waterproofing, dan ada pekerjaan tambah seperti railing tangga, railing balkon, fasad, dan penutup dinding interior. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.